Salam lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Bapak Ibu Saudara sekalian, keselamatan adalah yang pertama dan utama. Kita ketika berlalu lintas memang harus peka, peduli, berbela rasa dan bertanggung jawab akan keselamatan diri kita dan orang lain. Karena segala sesuatu yang timbul akan berdampak luas. Kejadian pada tanggal 4 November tahun 2021 ini menjadikan suatu pembelajaran buat kita untuk terus peka, peduli, dan meningkatkan kualitas keselamatan. Kejadian yang salah satu ini adalah yang menonjol pertama adalah kejadian di Jalan Tol Cipali kilometer 113 jalur B. Ini terjadi pada pukul 2:10 WIB di daerah Cibugu, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kendaraan Innova Nopol AB 1969 PY menabrak truk yang tidak diketahui yang ada di depannya. Dan berdampak 1 orang meninggal dunia dan ada 3 orang luka ringan. Kemudian yang meninggal dunia ini adalah dosen dari UGM, Profesor I. Gede Suparta Budi Satria. Ini beliau sebagai dekan pertanian. Dan yang kedua ada kejadian di Tol Jomo atau wilayah Jombang, kilometer 672 plus 300 A. Dan ini kejadian pada pukul 12:36 WIB. Ini merupakan kecelakaan tunggal kendaraan Mitsubishi Pajero B1264 BCU yang mengakibatkan 2 orang meninggal. Yang pertama Febri Adriansah dan Vanessa Angel atau Vanessa Zania, ini juga meninggal. Kemudian ada 2 orang luka ringan dan luka berat 1 orang. Kejadian karena mengantuk dan menimbulkan kecelakaan karena menabrak batas pembatas jalan tol dengan tentu kalau di jalan tol yang lancar, aman, seringkali orang dengan kecepatan yang tinggi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua harus peduli karena masalah kecelakaan ini menimbulkan dampak yang luas dan ini kontraproduktif. Oleh sebab itu, kita semua harus sadar dan peka kalau masalah lalu lintas ini penting sekali. Terutama masalah kecepatan di jalan tol. Karena kebiasaan kita kalau lengang, landai ini seringkali menancap gas sehingga lupa bahwa kita harus bisa mengendalikan kendaraan itu. Pembelajaran seperti ini, kalau lelah istirahat. Karena kita kadang-kadang lelah, kadang-kadang menggunakan handphone atau bermain-main atau bercanda atau bahkan menggunakan hal-hal lain yang mengganggu konsentrasi. Ada juga karena masalah minuman keras, alkohol atau menggunakan narkoba ketika berkendara, ini juga berdampak luas. Korban sudah banyak. Setiap tahunnya ada kecelakaan, kejadian yang cukup tinggi. Dan kita semua harus peduli bahwa jangan menjadi korban sia-sia di jalan raya. Faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan, faktor alam lingkungan ini juga sangat mempengaruhi. Oleh sebab itu kita harus sadar ketika berkendara kita harus siap untuk diri kita. Bagaimana diri kita sehat, dalam kondisi fit, dan untuk melakukan kegiatan berlalu lintas. Siap kendaraannya, kita harus mengecek dari kondisi bodi kendaraan, dari ban atau roda kendaraan, transmisinya, lampu, rem, dan lain sebagainya. Ini harus kita cek semua, cek and recheck. Sehingga ketika berlalu lintas tidak menimbulkan dampak. Misalnya saja sering terjadi ada pecah ban, as putus, overload, overdimensi, ini juga menimbulkan suatu perlambatan yang mengganggu pengguna jalan lainnya. Oleh sebab itu, memang kita perlu peka dan peduli akan keselamatan bagi diri kita dan orang lain. Di jalan tol kita juga harus lebih peduli, lebih peka, lebih kita konsentrasi karena di jalan tol kecepatan tinggi. Batas kecepatan maksimal kita harus penuhi. Ketika kita melampaui batas kecepatan maksimal, dampaknya akan terjadi kecelakaan. Dari kepolisian memang ada beberapa hal yang telah kita lakukan. Kita bekerja sama dengan para pemangku kepentingan lainnya, baik dari perhubungan, dengan jasa marga, dari Bina Marga atau pengelola jalan tol, dan Kementerian PU, PERA, atau Dinas PU, dan lain sebagainya.
dan juga dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan untuk terus membangun sistem-sistem bagaimana kita membangun budaya tertib berlalu lintas. Ketika kita berlalu lintas, kita harus sadar bahwa kita bisa menjadi korban. Kita bisa menjadi pelaku yang menyebabkan gangguan terjadinya masalah lalu lintas, baik itu perlambatan, kemacetan, atau kecelakaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua bisa melihat nanti data-data yang terjadi, kita betapa banyak korban kecelakaan di jalan raya, betapa besar hal-hal yang terjadi di jalan raya yang perlu kita sadari bahwa lalu lintas ini urat nadi kehidupan, dan ini sebagai refleksi budaya bangsa. Polantas, khususnya Korlantas dan jajarannya telah berupaya membangun berbagai sistem, baik monitoring melalui CCTV, melalui penegakan hukum secara elektronik, secara semi elektronik, bahkan ada manual patroli jalan raya. Kita berupaya menyampaikan berbagai hal untuk menginformasi, mengedukasi, dan melakukan suatu tindakan. Maka kepedulian para pengguna jalan juga harus kita tumbuh kembangkan, karena kita harus peduli, kita harus juga sadar bahwa berlalu lintas kita jangan sampai melakukan hal-hal yang berdampak fatal. Amanat undang-undang memang menganjurkan atau mengamanatkan kepada kita untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar, meningkatnya kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, membangun budaya tertib berlalu lintas, dan memberikan pelayanan yang prima di bidang lalu lintas angkutan jalan, baik itu pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, dan pelayanan kemanusiaan. Karena sumber daya manusia adalah aset utama bangsa, maka kita tingkatkan kualitas keselamatan, kesadaran, kita patuh aturan berlalu lintas, dan kita harus sadar semua bahwa lalu lintas merupakan suatu kebutuhan kita untuk dapat bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang, untuk menghasilkan suatu produksi. Oleh sebab itu, kesadaran berlalu lintas adalah juga bagian penting untuk membangun keselamatan yang utama dan pertama. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan.